Oh, ini paha ayamnya sudah dipeceli, nanti biar makannya itu enak, tidak usah dadak meceli sendiri ya toh. Terus ini kaki bebongnya, loh, kaki bebong ini. Nonton beberapa detik tapi serasa kayak paling tahu segalanya, ya toh, ya toh, ya toh.休息一下，还要去哪里？哎呀，我等一下想一下。Sudah mau blakrak melalang buana lagi mbahku ki jan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Saya barusan mengunci ganda pintu gerbang Mbak Bu Besti karena Pak Bos barusan keluar ya toh. Kalau tidak dikunci double nanti mbahnya kabur keluar, bahaya. Jadi harus dikunci double biar aman kalau menandangi pekerjaan yang lainnya. Nyamuk ya Allah. Di video sebelumnya saya panen hujatan Mbak Bu Besti, katanya makan aja baca bismillah, menandangi sembarang dengah baca bismillah, tapi makanannya dicampur sama daging bebong. Ngambil daging ayam dicampur sama daging bebong. Parah sekali katanya. Biasanya yang komentar seperti itu cuma nonton cuplikannya doang. Cuma nonton beberapa detik yang ada di video di bagian depan, cuplikannya gitu loh. Lek cara film no trailernya gitu Mbak Bu Besti. Cuma nonton trailernya sudah menyimpulkan sembarang dengah ya toh, tidak menonton videonya. Dan mual sebenarnya saya menanggapi kayak gitu. Untungnya ada Mbak Bu Besti yang baik hati, yang menjawab komentar-komentar seperti itu. Sebenarnya komentar seperti itu yo tidak perlu dijawab karena dia itu kan julid ya toh. Julid akibat nonton cuplikan doang, nonton beberapa detik tapi serasa kayak paling tahu segalanya ya toh, ya toh, ya toh. Sebenarnya tidak perlu ditanggapi Mbak Bu Besti. Tapi yo timbangannya nyinyirannya bertambah kemana-mana. Tak omongi Mbak Bu Besti, itu tuh ayam sama daging bebong itu buat Simbah, bukan buat saya ya toh. Sudah tak jelaskan berkali-kali di video-video sebelumnya. Itu buat Simbah. Lagi pula daging ayam itu, bakulnya itu masaknya juga satu kuali. Jadi digodok bareng kayak gitu. Kayak ditumpuk-tumpuk gitu loh Mbak Bu Besti. Dibumboni bareng, ditumpuk-tumpuk. Terus kemudian ditutup walaupun tak pisah, mengadainya tak pisah. Tapi lawang masaknya bareng, lere podo aja toh Mbak Bu Besti. Lagi pula itu juga buat Simbah. Ngapain tak pisah-pisah ya toh, ya toh, ya toh, ya toh. Ngapain tak pisah-pisah ya toh, ya toh, ya toh, ya toh. Nah ini kebetulan Pak Bos barusan belanja tadi pagi ya Mbak Bu Besti. Tak tinggal ke gereja sama Simbah, beliau ke pasar buat beliin daging ayam sama daging bebong. Ini buat Simbah. Sekali lagi buat Simbah. Kayak gitu. Terus beliau juga belanja sayuran ini. Mari kita unboxing apa aja belanjaan Pak Bos. Yang pertama ini tuh buat Simbah ya Mbak Bu Besti. Ini paha ayamnya sudah dipeceli, nanti biar makannya itu enak, tidak usah dadak meceli sendiri ya toh. Terus ini kaki bebongnya, loh, kaki bebong ini. Terus ini daging bebong yang empal-empalan itu, daging bagian perut. Terus ini adalah tahu kering, tahu yang dibacem kayak gitu. Terus kemudian ini rumput laut, dan ini tuh masaknya itu jadi satu Mbak Bu Besti. Masaknya itu jadi satu. Saya itu taunya pas waktu saya beli daging ayam buat Simbah, kan Simbah suka sekali daging ayam di situ ya toh. Itu tuh baru matang dan diambil dari pancinya. Saya itu melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri ya Mbak Bu Besti. Ya bukan digodok dalam satu panci, cuman kayak diwadahi dalam oven gitu loh Mbak Besti. Kayak apa ya? Saya susah menjelaskannya. Kayak diwadahi dalam oven, terus kemudian ovennya itu tingkat-tingkat. Yang atas itu ada daging bebong, kemudian daging ayam, kemudian tahu dan lain sebagainya. Pokoknya di
dijadikan satu kayak gitu. Makanya saya pas beli ya tak tumpuk jadi satu. Lagi pula kan ini buat Simbah bukan buat saya. Saya tidak pernah makan daging yang dari situ ya Mbak Bu Besti, karena masaknya memang jadi satu. Dan dulu tuh Simbah pernah nawarin saya untuk beli daging ayam, katanya kan daging ayam saya boleh daging ayamnya, tapi karena dimasak jadi satu ya tetap nggak boleh makan ya toh Mbak Bu Besti. Jadi yang tak beli di situ semuanya buat Simbah sama Pak Bos. Saya tidak ikutan makan. Kalau saya pengen beli ayam, saya belinya biasanya di tempat yang hanya jual daging ayam doang kayak gitu. Sudah jelas ya Mbak Bu Besti. Sekarang saya mau mengunboxing sayuran apa saja yang dibeli Pak Bos tadi pagi di pasar. Pak Bos itu kalau belanja itu tidak babar misani. Tidak babar misani itu kayak bahasa Indonesianya apa ya? Susah dijelaskan. Kayak kita harus kerja 2 kali gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi percuma Pak Bos itu ke pasar itu percuma. Toh nantinya besoknya atau hari ini saya juga harus belanja lagi, kayak yus harus kerja 2 kali gitu loh. Piye ya? Yus ngono ki pokoknya Mbak Bu Besti. Oke Mbak Bu Besti, ini Pak Bos ada beli pare. Padahal di kulkas itu parenya masih 2, tapi Pak Bos beli lagi. Jan wong lanang ki lek blonjo ngene iki tidak mengerti apa yang ada di kulkas yang masih ada, terus yang tidak ada itu apa. Jadi sekarpe dhewe lek tuku 2. Tapi ini ini apanya parinya itu masih fresh Mbak Bu Besti. Kayaknya yang ini mau tak delikkan, mau tak makan buat lalapan Mbak Bu Besti. Parinya ini masih dibuntel ya, masih dibuntel ini apa itu? Styrofoam, pokoknya gitu biar tidak benjut. Terus kemudian ini ada kangkung. Ini kangkung yang dijual ai yang duduk di bawah itu loh, yang di belakang Family Mart, Oke Mart, yang duduk di bawah itu biasanya nandur sendiri. Ini harganya 50 NT dapat 3 ikat. 50 NT itu 25.000. 25.000 dapat 3 ikat. Kalau 1 ikat itu harganya 10.000 kayak gitu. Terus ini Pak Bos beli 3 ikat dan kata beliau tadi yang 1 ikat buat saya, jadi nanti yang 1 ikat mau tak oseng. Ini kangkung air ya Mbak Bu Besti. Di Taiwan itu yang enak kangkung air. Kalau yang kangkung tanah yang jebolan itu, yang daunnya panjang-panjang itu kurang enak kalau di Taiwan, soalnya rada keras, gampang alum daunnya tapi batangnya itu keras alot kayak gitu loh Mbak Bu Besti. Jadi kalau dimasak itu kayak memisahkannya itu terlalu lama, jadi digongso dulu batangnya baru dicemplungkan daunnya, tapi agak lama. Sedangkan kalau kangkung air ini itu bisa dicemplungkan jadi satu karena batangnya itu juga empuk kayak gitu. Makanya lebih enak di sini. Lebih enak kangkung air. Kalau di Indonesia kan enak kangkung yang jebolan kayak gitu daripada kangkung air. Nyapu baru dapat setugel, mbahnya sudah ngajak keluar ini Mbak Bu Besti. Yo wes, ditunggoi sambil ngedit video saja ya. Hai Mbak Besti, sekarang saya sudah doprok di pinggir jalan lagi. Saya dingetne orang. Dingetne orang izin. Ini mau ke supermarket ya, karena besok itu Pak Bos mau mendaki gunung lewati lembah ya toh. Dan saya tidak punya sayuran belas untuk dimplok, makanya saya harus ke supermarket untuk belanja. Kalau tidak besok tidak makan gitu. Ya makan sih, cuman lauknya cuma telur ceplok. Peteng Mbak Besti, gelap gulita. Ini hampir jam 10 malam ya. Wah, semangka 200 ribuan Mbak Besti. Berarti 14 kg harganya 200 ribu. Edan. Kacang panjang kok tidak fresh nih. Waduh, ngene iki resikonya kalau belanja di supermarket. Tidak fresh Mbak Besti. Ini harganya 42 NT ya.
troline Mbak Besti. Ini sekarang saya jogrok di depan stasiun ya Mbak Bu Besti. Ini sudah jam 10 lebih seperempat. Saya keluar dari supermarket tadi itu lampunya nggak berapa lama itu dimatikan lampu luar ya. Supermarket di sini tutupnya jam 11 malam. Tapi ya mungkin sudah mulai toto-toto kayak gitu. Jadi lampu di luar itu sudah dimatikan, sampah-sampah sudah dikumpulkan. Ini saya jogrok di sini tuh ya masih banyak orang berlalu lalang. Ya bukan yang banyak banget tapi ya orang berlalu lalang itu masih sepurnya liwat. Saya dulu tuh punya teman tinggalnya di apartemen tepat di sebelahnya stasiun MRT ini ya Mbak Bu Besti. Terus kemudian dia punya masalah dengan majikannya. Jadi majikannya itu mempekerjakan 3 orang Indonesia. Dan kalau dalam satu rumah itu ada beberapa orang itu biasanya memang seperti itu. Akhirnya teman saya kalah terus kemudian pindah majikan gitu. Tapi ya masih dalam satu area sini. Terus kemudian kita janjian untuk libur bareng ya Mbak Bu Besti. Karena ya tinggal berdekatan. Teman saya ini teman dari PT. Kebetulan teman dari PT jadi kenal baik sudah dari sebelum ke Taiwan kayak gitu. Janjian mau libur bareng sampai orangnya pulang ke Indonesia. Kita belum bisa libur bareng. Janjian sudah dari tahun 2020 kalau nggak 2021 Mbak Bu Besti. Sampai sekarang, sampai orangnya pulang ke Indonesia belum kelakon libur barengnya. Karena liburnya itu kalau kita itu kan liburnya menyesuaikan kapan majikan bisa menggantikan kita untuk merawat pasien ya Mbak Bu Besti. Jadi nggak bisa libur seenaknya pengen tanggal ini hari ini tuh nggak bisa, jadi tergantung majikan. Makanya kalau liburnya nggak klop kayak gitu tuh ya udah nggak bisa libur bareng kayak gitu. Sampai orangnya pulang ke Indonesia dan sekarang orangnya lagi hamil 5 bulan belum kelakon libur bareng. Kemarin itu saya tiba-tiba keingat dia, terus saya mencoba menghubungi, ternyata masih nyambung gitu. Saya tanyain apakah masih di Taiwan atau sudah pulang ke Indonesia. Katanya sudah pulang lama banget, pulang ke Indonesia kayak gitu. Terus tak tanyain lagi pulang cuti atau pulang terus. Dia bilang pulang terus karena dia sedang hamil 5 bulan kayak gitu. Ya Allah, alhamdulillah ikut seneng. Kalau teman seneng itu ya Allah Mbak Besti. Itu banyak orang keluar dari MRT. Di stasiun sini tuh sepi Mbak Besti, nggak seperti stasiun-stasiun MRT yang lainnya. Di MRT sini tuh sepi, jadi kereta MRT itu kalau berhenti itu paling sekitar 1 menit gitu udah jalan lagi. Ini videonya tak lanjutin besok saja ya Mbak Bu Besti. Hari ini badan saya itu rasanya jan koyo digebuki wong sekampung. Capek banget, saya pengen tidur cepat mumpung hari ini mbahnya ya wis tidur dari sore gitu. Ini di depan sini itu penitipan sepeda ya Mbak Bu Besti. Ini sepedanya orang yang pergi naik MRT. Terus kalau sepeda persewaan yang di sebelah sana itu warnanya kuning itu, nggak tahu kelihatan apa tidak di kamera.